Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas cintamu bagi kami, sehingga kami hidup sampai saat ini. Kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon kepadamu, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar Roh itu memampukan kami memahami akan firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Ayub, bab 1 ayat 6 sampai 22. Pada suatu hari, anak-anak Allah datang menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Jawab iblis, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bersabdalah Tuhan, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, begitu saleh dan jujur, takwa dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis, "Bukankah Ayub mendapat keuntungan karena takwanya? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya? Apa saja yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu." Maka Tuhan bersabda kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anak Ayub laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan para penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul para penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, "Anak-anak Tuhan lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya dari 4 penjuru, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka tewas. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya,
dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya." Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kehidupan harian kita, ketika kita mengalami problem-problem dalam hidup ini, dan rasa-rasanya masalah itu sepertinya tidak akan berakhir. Kadang kita frustrasi dalam hidup. Lalu kita mempersalahkan Tuhan. Kita katakan Tuhan tidak adil. Tuhan tidur saat kita mengalami hal demikian. Bahkan kita kurang percaya kepada Tuhan. Pengalaman ini berbeda dengan pengalaman iman dari Ayub. Ayub seorang yang saleh di mata Tuhan. Dan ketika ia mengalami problem-problem dalam hidup, binatang peliharaannya dicuri oleh orang, dirampas oleh orang. Sebagian binatang peliharaannya disambar petir, lalu mati semuanya. Anak-anak laki-laki maupun perempuan meninggal juga karena musibah. Namun, semua peristiwa itu tidak membuat iman Ayub itu kendor kepada Tuhan. Dia justru tetap percaya kepada Tuhan. Dikatakan ia mengoyakkan jubahnya, kemudian ia mencukur rambutnya, dan yang terakhir ia sujud menyembah Tuhan. Dan ia amat yakin bahwa semua yang ia terima berasal dari Tuhan, sehingga semua itu juga akan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga pengalaman iman Ayub ini membantu Anda dan saya untuk selalu beriman kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Karena kuasanya, Ia akan menyelesaikan semua persoalan yang kita alami. Yang penting kita sungguh-sungguh beriman kepadanya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami orang yang berdosa karena kurang beriman kepadamu saat kami mengalami problem-problem dalam hidup. Maka bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu mencontohi teladan iman Ayub yang walaupun mengalami berbagai persoalan, musibah, bahkan anak-anaknya meninggal karena musibah, ia tetap percaya kepadamu, ia tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dipimpin oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.